Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Risti Anjani dengan NIM belakang 148. Di sini saya akan menjelaskan teorema 7.8 dan 7.10. Yang pertama saya akan menjelaskan teorema 7.8, di mana teorema 7.8 berbunyi melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu bidang yang tegak lurus garis tersebut. Di mana bentuk satu dan hanya satu, teorema ini membutuhkan dua bukti. Syarat lain memerlukan dua bukti lagi, titik bisa terletak di garis atau di luar garis. Untuk yang pertama, melalui sebuah titik di sebuah garis ada bidang yang tegak lurus ke garis itu. Yang kedua, ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke sebuah garis yang melalui sebuah titik di garis itu. Yang ketiga, melalui sebuah titik di luar sebuah garis ada bidang yang tegak lurus ke garis itu. Yang keempat, ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke sebuah garis yang melalui sebuah titik di luar garis itu. Dimana di sini saya akan membuktikan yang poin ke-1 dan kedua. Di sini saya akan membuktikan yang eksistensi. Saya menggunakan diketahui P titik pada garis L, buktikan bahwa ada bidang E tegak lurus ke L di P. Untuk buktinya sendiri, kita misalkan M dan N itu dua bidang berbeda yang memuat L. Karena L terletak dalam M dan N, maka ada garis dalam M dan N yang tegak lurus dengan L di P. Ini berdasarkan teorema 5.1. Selanjutnya, misal garis-garis tersebut L1 dan L2, menurut teorema 7.3, bidang E dibentuk oleh L1 dan L2 tegak lurus dengan L di P. Menurut definisi, setiap garis dalam bidang E yang melalui titik P tegak lurus dengan L, teorema berikut menunjukkan bahwa tidak mungkin ada garis di luar bidang E yang juga tegak lurus ke L di P. Selanjutnya, pembuktian yang kedua yaitu ketunggalan. Saya menggunakan diketahui garis L dan titik P pada L. Buktikan ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke L di P. Untuk buktinya sendiri, andaikan ada dua bidang yaitu E dan F, dan keduanya tegak lurus dengan L di P. Menurut teorema 7.5, kedua bidang E dan F memuat setiap garis yang tegak lurus di L dengan L di P, di mana teorema 7.5 ini berbunyi jika sebuah garis dan sebuah bidang saling tegak lurus, maka bidang itu memuat setiap garis yang tegak lurus dengan garis itu di titik potongnya dengan bidang tersebut. Konsekuensi dari teorema tersebut yaitu bidang E dan F berpotongan lebih dari satu garis melalui P, dan jika E dan F sama-sama mengandung semua garis tegak lurus tersebut, maka mereka bukan lagi dua bidang yang berbeda yang hanya bersentuhan di satu garis, melainkan mereka bertindihan atau berhimpit. Jadi, hal ini tuh berkontradiksi dengan pernyataan bahwa dua bidang berpotongan di paling banyak satu garis. Jadi pengandaiannya itu salah. Seharusnya ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke L di P. Selanjutnya, teorema 7.10. Teorema 7.10 berbunyi, ruas garis terpendek ke sebuah bidang dari titik di luar bidang adalah ruas garis yang tegak lurus bidang tersebut. Selanjutnya, pembuktiannya. Diketahui titik P berada di luar bidang F. Ruas garis PA tegak lurus bidang F di titik A. Titik B adalah sebarang titik pada bidang F, di mana B itu tidak boleh sama dengan A. Kita disuruh membuktikan bahwa PA kurang dari PB. Untuk buktinya sendiri, yang pertama kita mengandaikan PB kurang dari PA. Ini dari metode kontradiksi. Yang kedua, PA tegak lurus F, B sebarang titik pada bidang F. Ini diketahui di awal. Dan yang ketiga, kita menarik ruas garis AB. Ini dari konstruksi geometri. Kita membuat ini tuh untuk membuat sebuah segitiga di atas bidang tersebut. Selanjutnya yang keempat, PA tegak lurus AB. Ini dari definisi tegak lurus bidang yang berbunyi sebuah garis dikatakan tegak lurus terhadap suatu bidang jika garis tersebut tegak lurus terhadap setiap garis yang ada di dalam bidang tersebut dan melalui titik potongnya. Yang kelima, segitiga PAB siku-siku di A. Ini dari definisi segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Selanjutnya, yang nomor 6, PB adalah hipotenusa. Ini dari sisi depan sudut A. Secara aturan geometri, garis yang berada di depan sudut siku-siku adalah hipotenusa. Dan yang ketujuh yaitu PB lebih dari PA. Ini dari teorema sisi miring, di mana dalam sebuah segitiga siku-siku, sisi miring atau hipotenusa selalu merupakan sisi yang paling panjang dibanding dengan dua sisi penyiku lainnya. Selanjutnya, kesimpulannya itu pada langkah nomor 1 mengandaikan PB lebih pendek, dan pada langkah nomor 7 menemukan bahwa PB itu lebih panjang.
Jadi pengandaian tersebut itu salah. Artinya tidak ada yang lebih pendek dari PA. Jadi PA kurang dari PB, maka teorema 7.10 itu terbukti. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.